fi jama'atin, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, dia akan dijamin oleh Allah, yakni fi dhamanillah wa fi amanillah, dalam jaminan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dhaman itu artinya asuransi dari Allah Subhanahu wa taala, dan pakai bayar premi ya, cukup bayarnya ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh berjamaah. Wa fi amanillah, dan juga mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah bahwa mudah-mudahan kita yang sholat subuh berjamaah mendapatkan doa keberkahan dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan telah berdoa untuk kita, yang bunyinya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di subuh pagi harinya, yakni berkailah umatku yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita kasih judul persiapan menghadapi resesi. Ya, resesi. Apa itu resesi? Kenapa terjadi? Dan apa yang bisa kita lakukan? Kelihatan tidak? Ya, kalau nggak kelihatan nanti lihat di WhatsApp aja. Ini kira-kira yang dibuat oleh Kompas, mengutip dari berbagai sumber, bahwa ya mengenal apa itu resesi. Bisa dicoba lihat. Nah, udah tua ini sesuai kacamata. Dampak dari pandemi virus Corona COVID-19 yang masih berlangsung membuat sejumlah negara mengalami resesi ekonomi. Negara lain yang sudah menyatakan adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, Italia. Alhamdulillah Indonesia belum. Ya, saya nggak tahu ini karena telah menyatakan atau memang benar-benar belum. Ya, saya nggak tahu. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini datanya kadang-kadang kurang valid. Ya. Yang pasti kata para ahli, juga Presiden juga mengatakan kuartal kedua minus 5,23 pertumbuhan ekonomi. Kalau akhir kuartal ketiga, yaitu bulan ini akhir kuartal ketiga, kalau juga minus lagi berarti resesi, karena resesi ukurannya adalah 2 kuartal berturut-turut terjadi resesi, ya berarti terjadi pertumbuhan minus, berarti memang resesi. Ya, itu kalau ukuran-ukuran kebijakan dan ukuran-ukuran dari para ekonom. Ya. Kalau kita sederhananya saja, bahwa resesi itu terjadi karena terjadi manakala terjadi PHK besar-besaran, dan PHK ini memang sudah nyata. Konon kabarnya PHK untuk buruh sudah 6 juta. Kalau BUMN kan kemarin lebih dari 3.000 orang. Ya. Makanya ada yang demo. Eric Ott apa itu? Menteri BUMN ini kita keluar. Baik, saya kira tidak akan saya detailkan tentang resesi, tapi intinya banyak pengangguran lah. Karena banyak pengangguran, pendapatan turun. Dan pendapatan turun, daya beli turun. Karena daya beli turun, barang yang terjual turun. Berarti pabrik rugi, pengusaha rugi, nggak bayar pajak atau bayar pajak turun, pendapatan pemerintah turun, gitu ya. Kalau
Kalau nggak salah beberapa pengajian yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Ramadan yang lalu saja Pemprov DKI itu tidak dapat pemasukan atau pendapatan 47 triliun. Nah itu sudah gila-gilaan itu. Ini kecamatan itu benar gara-gara resesi. Padahal udah saya beli yang terbaru ini. Bukan kacamata kaleng-kaleng, Pak, ini mahal ini. Nah, baik. Sekarang kita analisa apa sih terjadi resesi. Menurut saya, pertama salah paham terhadap pandemi corona. Efeknya adalah salah kebijakan. Kalau salah paham, ya salah kebijakan. Tapi ini menurut saya ya, analisis saya. Menurut pemerintah ya nggak salah gitu ya. Kita akui aja kalau menurut pemerintah nggak salah menurut pemerintah maksudnya ya. Nah, apa yang terjadi jika terjadi salah paham terhadap pandemi corona? Karena menggunakan WHO sebagai rujukan, satu-satunya rujukan atau rujukan utama oleh tidak, sehingga akhirnya menggunakan kebijakan WHO. Ketika WHO mengeluarkan kebijakan social distancing, maka diperintahkan stay at home ya, atau work from home. Padahal stay at home ini udah pasti bakal menimbulkan pengangguran, pasti bakal. Tapi dilapisi dengan narasi work from home. Work from home itu hanya terjadi bagi instansi-instansi yang punya sistem dan finansial yang cukup, baru bisa work from home. Yang paling banyak ya nggur at home ya, nggur bahasa Jawa ya. Nggur at home berarti hanya di rumah, nggak kerjain apa-apa ya. Akhirnya benar-benar nganggur at home ya. Ini yang terjadi. Akibatnya apa? Produktivitas turun, sehingga pendapatan turun, daya beli turun, penjualan turun, pendapatan pemerintah turun, pertumbuhan ekonomi negatif. Sederhana aja. Salah kebijakan dalam mengatasi corona itu pada kalimat stay at home. Ini masalah persepsi ya. Tapi kebijakan jelas menimbulkan, sudah diakui sendiri oleh pemerintah dan juga kenyataan di seluruh dunia. Pemerintah semua mengalami resesi, hanya Indonesia saja telat atau ya belakangan kali ya. Lakon biasa itu kalah duluan katanya ya, nanti terakhirnya kalah beneran ya gitu. Produktivitas turun, penjualan turun, maka pendapatan perusahaan juga turun. Karena pendapatan perusahaan turun, PHK naik. Karena udah nggak kuat lagi, produksi turun kan berarti keperluan tenaga kerja kan juga turun. Ya pasti sebagian di PHK. Pendapatan masyarakat turun, karena PHK naik, pendapatan masyarakat turun, daya beli turun, kembali yang tadi. Jadi ini jadi lingkaran setan. Tapi di samping itu, karena mengikuti WHO, ada yang namanya social distancing. Akibatnya apa? Menutup masjid, melarang jamaah sholat lima waktu, melarang jamaah Jumat. Apa dampak kebijakan ini? Menutup pintu-pintu keberkahan. Ya, ini yang saya kasih di bawah itu dengan catatan ini negeri-negeri Islam yang punya dasar negara ketuhanan yang maha
desa yang masih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Amerika mungkin mereka nggak ada yang percaya pada Tuhan. Contohnya George Soros itu nggak percaya pada Tuhan. Jadi bagi mereka menutup masjid, menutup gereja yang ada masalah. Tapi bagi kita yang punya pemahaman, menutup masjid itu persoalan karena melanggar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mewujudkan fakta pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah." Ya, ayat sekarang yasmuhu wa sa'afi qarabiha al-ayat. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang disebut asma Allah di dalamnya. Jadi karena dilarang digunakan masjid itu ditutup, ya. Kemudian melarang sholat Jumat, ya melanggar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sholat Jumat. Akibatnya pintu-pintu rezeki tambah tertutup. Gak ada campur tangan Allah dalam membuka pintu rezeki itu. Karena pemerintah menganggap gak ada Allah itu, yang ada WHO gitu. Allah itu gak ada. Ini. Lalu bagaimana mengatasi resesi? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Satu, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Waduh, kebijakan pemerintah kok pakai agama sih Pak Ustaz? Kok pakai Quran dan Sunnah kan belum pakai agama? Kok pakai Tuhan? Ya pakailah, kita negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan PKI. Harus pakai, kalau nggak mau pakai itu PKI namanya. Ini kalau saya ngomong tinggi nanti dibilang ekstrim, dibilang radikal. Tapi alhamdulillah sekarang yang dibilang radikal itu good looking. Mudah-mudahan saya termasuk yang good looking. Jadi gampang aja sekarang untuk menjadi radikal, asal kita good looking, kemudian hafid Quran, ya itu lah ciri-ciri radikalisme. Iya Bapak. Jadi yang pertama untuk menjadikan Quran dan Sunnah ini terkait dengan ekonomi harus menghapus riba, ini paling berat, ya, dan menggalakkan perdagangan. Ini memang harus pemerintah, kalau kita disuruh susah. Suruh hijrah rekening dari BCA, ya, ke rekening syariah. BCA juga nyediain syariah, jadi dari BCA ke BCA syariah, ya, dari BCA syariah di store BCA. Muter-muter gitu aja, ya. Kita pindah dari BCA ke BSN, dan BSN di store mandiri. Wah, kita nggak ke situ, kita ke BNI Syariah, dari BNI Syariah kita setor ke BNI, dari BNI Syariah disetor ke BNI. Kan begitu kan kalau nggak salah nih. Kalau salah mohon maaf saya. Jadi masih terkena surat Al-Baqarah ayat 275 279. Jadi kalau sistemnya masih gini, ini resesi belum apa-apa sekarang ini. Kalau bapak-bapak seandainya hidup di zaman tahun 1929 sampai 1939, itu jauh lebih parah. Itu bukan lagi resesi, tapi sudah depresi. Bahkan bukan hanya depresi, tapi Great Depression. Jadi depresi besar. Itu saya kenal lebih parah. Sumbernya apa? Riba. Baca aja teori Levinas.
ya, kinesia itu begitu. Kalau yang sudah diterjemahkan ke Indonesia ditulis oleh Anwar Iqbal Quraisy itu ada.